Hai guys, Tommy di sini. Jadi seperti teman-teman tektuber gue yang lainnya, gue juga kedatangan keyboard terbaru dari Fantech, yaitu Fantech Maxfit 61. Sebenarnya keyboard kayak begini nih lagi banyak-banyaknya di pasaran. Tapi apa sih yang membedakan Fantech Maxfit 61 ini dari keyboard lainnya? Selain itu, gimana caranya untuk bikin keyboard yang udah apik ini menjadi lebih apik lagi? Check this out. Packagingnya sama seperti yang lain, di mana kita mendapatkan keyboardnya, kabel USB-C to USB-A, keycap spooler, switch spooler, serta kertas-kertasan seperti biasa. Sayangnya gue nggak menemukan spare switch di sini, karena biasanya kalau keyboard hot swap itu ngasih beberapa switch cadangan kalau switch kalian rusak dan perlu diganti. Keyboard Fantech Maxfit 61 ini adalah keyboard dengan layout 60% tanpa tombol arah, sama dengan VX5 dari Vortex series. Tombol arahnya sebenarnya ada, tapi ya harus biasain karena kalau mau pakai tombol arah gitu harus sambil pencet tombol Fn. Kabel USB-C-nya juga standar-standar aja sih. It works tapi nggak wow banget kayak di sleeve atau gimana gitu secara penampilan. Keycaps-nya udah double shot yang menurut gue udah oke dan tahan lama. Tapi sayangnya fontnya bukan selera gue. Keyboard ini hadir dengan dua opsi switch. Ada yang OTEMU Blue dan juga OTEMU Red. Karena gue lebih suka yang linear dibanding clicky, jadinya gue pilih yang OTEMU Red. Nah, ini adalah sound test untuk switch bawaannya. Masih kasar ya. Fantech memang gak bilang apa-apa untuk switchnya. Tapi mereka bilang kalau stabilizernya itu udah di loop dari sananya supaya gak rattle. Dan gue bisa melihat hal itu. Kiki panjangnya butuh stabilizer kayak space, shift, enter, atau backspace. Terlihat lebih stabil dan bunyinya juga lebih enak dibandingkan keyboard lain di kelasnya. Cuman memang di barang gue mendapatkan beberapa stabilizer yang loopnya bleber-bleber kayak dojin-dojin yang biasa dibaca Najib. Gue lihat memang cukup banyak yang mengalami ini sih. Tapi kalau gue pribadi, gue gak gitu masalah karena pas dipakai masih enak-enak aja. Gak sampai kayak game MK Pro gue yang lengket banget sampai gak bisa dipakai. Case-nya terlihat standar seperti yang lain, tapi kalau gue lihat plate-nya, ini tuh agak lebih lebar dibanding PCB-nya. Fantech benar-benar berusaha menghadirkan pengalaman typing yang extraordinary di harganya yang murah banget ini. Untuk urusan software dan fitur lainnya, Fantech juga udah masukin macam-macam yang bikin keyboard ini beda dari para pesaingnya. Untuk urusan software sebenarnya standar-standar aja. Tapi ada fungsi lain yang menurut gue tuh menarik, yaitu Magic Function buat bantu mencet fungsi tombol tambahan tanpa perlu nahan Fn terus. Mungkin pada saat kalian nonton video ini, beberapa dari kalian udah ada yang check out di toko online atau bahkan udah nyampe keyboardnya. Biar keyboard Fantech Maxfit 61 kalian lebih mantap-mantap, gue akan bagiin beberapa tips buat bikin keyboard ini makin kece tapi tetap ramah di dompet. Yang pertama, kalian bisa coba ganti case-nya. Case bawaannya si Maxfit 61 ini emang masih standar banget kayak keyboard lainnya. Kalau kalian ngikutin IG-nya Fantech, mungkin kalian pernah lihat IG story yang nge-hint kalau bakal ada aluminium case-nya yang bisa kalian beli nanti biar keyboard kalian makin kece. Tapi untuk sekarang masih belum ada info lagi. Biar kalian ada bayangan, kurang lebih nanti jadi seperti VX 64 Lite ini. Tapi semoga case-nya nggak segemuk ini sih. Tapi kalau misalnya alu case itu kemahalan, kalian bisa coba order acrylic case custom yang biasanya berseliweran di grup Facebook IMKG. Link grupnya bisa kalian cek di deskripsi. Karena keyboard ini udah pasti populer, pasti akan ada aja yang bikin. Dan bener aja. Pas gue cek, ternyata udah ada yang bikin dan langsung saja gue order. Jadinya kurang lebih seperti ini. Yang kedua, kalian bisa coba ganti switch-nya. Gue sendiri udah cukup lama gak pakai keyboard dengan OTEMU Red.
Bawahnya si Fantech ini sebenarnya typing feel-nya udah cukup oke untuk ukuran Otemu, tapi secara keseluruhan masih scratchy. Untungnya Fantech menggunakan board yang udah hot swap 5 pin, jadi kalian bisa ganti pakai switch apapun. Gue memutuskan untuk memakai Gateron Red bekas temen gue yang udah di loop yang gue dapat dengan harga murah. Kalau kalian ada budget, gue sangat menyarankan kalian untuk ngeganti switch yang udah di loop, karena kalau udah di loop feel-nya beda banget dibanding yang belum di loop. Yang ketiga, kalian bisa coba ganti keycaps-nya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, gue kurang suka sama font di keycaps-nya. Untungnya karena si Otemu ini stemnya udah kayak cherry, jadi kalian bisa pakai keycaps apa aja selama bukan punya roamer. Untuk keycaps-nya, biar hemat, gue nyolong bekas Noir-nya si Rizky yang masih sewarna tapi fontnya gue lebih suka. Tapi yang perlu jadi catatan, key yang fungsinya numpuk kayak buat media button atau arrow key, pastinya beda. Kalau kalian mau ganti keycaps, gue saranin mungkin hafalin sedikit shortcut-shortcut yang biasa kalian pakai. Paling kalau gue sih, gue perlu ngafalin arrow key-nya. Yang keempat, kalian bisa coba ganti kabelnya. Kalau kalian merasa kabelnya standar banget dan kurang estetik di meja, kalian bisa nih ganti kabelnya yang pakai coil biar lebih ganteng, atau kalian coba ganti yang bersleeve. Yang terakhir, kalian bisa beliin sleeve untuk keyboard ini. Udah ganteng-ganteng abis didandanin, kasihan kalau nggak ada tempat nyimpennya. Biar aman dibawa-bawa dan kece pas kalian keluarin dari tas, kalian bisa tambahin sleeve kayak gini nih. Keyboard baru kalian sekarang kelihatan lebih keren dan juga lebih personalized. Nggak berasa kayak keyboard murah sama sekali. Budget buat jajan si MaxFit 61 ini mungkin memang lebih mahal dibanding keyboardnya sendiri. Tapi hasil akhirnya menurut gue cukup oke, dan MaxFit 61-nya sendiri juga udah oke banget untuk dijadikan base buat bikin budget custom keyboard. Buat modif-modif si MaxFit 61 ini, gue kira-kira habisnya segini. Simpulan ya, keyboard Fantech MaxFit 61 ini merupakan opsi yang very recommended untuk harganya. Ini adalah opsi yang tepat untuk kalian yang nyari keyboard 60% berkualitas tapi budgetnya agak pas-pasan. Permasalahan dari keyboard seperti ini tuh biasanya cuma satu. Barangnya bagus, hype banget, tapi abis itu stoknya gaib kayak yang ini. Namun Fantech berkata kalau barang ini akan anti gaib alias akan ada terus. Semoga buat kalian yang nonton video ini di kemudian hari, kalian masih bisa nemuin keyboard yang kece ini di online marketplace dan masih bisa beli. Oke, itu aja dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, stay healthy.